Aku bukan menantu sampah. Bab 927 Tim bertarung Dewi. Andrew menghela nafas panjang dan merosot lemas di lantai. Dewi melirik mereka dan berkata, "Pa, Ma, aku tidak ingin kalian menderita, tapi Marson adalah orang yang ucapannya tidak bisa dipercaya dan juga begitu jahat. Aku tetap harus melakukan ini demi anak yang ada di dalam kandunganku. Aku dengan tidak mudahnya akhirnya bisa menikah dan masuk ke dalam keluarga besar Lin ini. Jika Rocky menjadi pewaris perusahaan ria keluarga ini, maka aku akan jadi Nyonya Lin yang akan membuat setiap orang kagum dan iri padaku. Mau apapun, aku akan selalu mendapatkannya. Jadi kenapa aku harus memilih menderita seperti sekarang ini? Aku tidak ingin menyerah dan melepaskan kehidupan yang sebaik itu." Rocky memandang ke arah Dewi dengan sangat heran. Dia benar-benar tidak menyangka kalau di saat genting seperti ini, istrinya ini ternyata berdiri sejalan di pihaknya. Apalagi bisa mengatakan ucapan semacam itu, ketika dia melihat ke arah Dewi. Tiba-tiba melihat dia melihat istrinya memberikan isyarat mata kepadanya. Rocky tertegun, dia langsung kembali sadar dari keterkejutannya. Marson menggenggam erat tangan yang disandarkannya di pegangan kursi, ekspresi di wajahnya benar-benar tidak senang sekali. Dia mengira kalau dia menggenggam sesuatu yang bisa mengancam mereka, tidak disangka Rocky malah sama sekali tidak ragu-ragu, bahkan Dewi juga tidak mempedulikan nyawa orang tuanya hanya demi masuk ke dalam keluarga Lin. Ketika Marson ragu-ragu dan bingung, Rocky tiba-tiba maju ke belakangnya memberikan isyarat mata. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menjatuhkan beberapa pengawal berbaju hitam di samping tandu. Tuan Lin, wajah John jadi muram, dan langsung melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, Rocky memukul meja dengan sangat keras. Cangkir, piring, pisau buah, asbak, dan benda lain di atas meja langsung melompat begitu saja, seolah-olah ditarik oleh magnet yang kuat, dan melemparkannya ke arah John. John sama sekali tidak ada kewaspadaan, bahkan begitu dia melambaikan telapak tangannya, dia memukul benda-benda yang terbang ke arahnya itu menjadi berkeping-keping dengan telapak tangan anginnya. Saat ini, tandu telah direnggut oleh bayangan seseorang. Disa berbaju hitam, aura di seluruh tubuhnya penuh dengan aura membunuh yang mematikan. Satu tangannya menarik kerah filoid dari tandu, dan satu tangannya yang lain digoyangkan. Lalu seekor ular merah kecil memanjat tepat di sepanjang pergelangan tangan putihnya, menjulurkan lidahnya untuk merasakan posisi mangsanya. Dan di samping Disa, ada Aum yang wajahnya tampak sedingin es, dia berdiri di depan Disa. Ekspresi Marson sangat muram sekali, dalam sekejap dia langsung sadar dari keterkejutannya. Tadi dia sengaja dibuat tidak fokus karena kata-kata Dewi dan Deki, hingga dia tidak menyadari di belakangnya ada dua ahli bela diri yang mendekatinya. Bagus juga kerjamu ya. Rocky mengangguk ke arah Disa dan Aum. Wajah Marson muram, dia berbalik dengan kerasnya, lalu berkata, "Rocky, jika kamu berani menyentuh anakku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan membuat seluruh keluargamu mati." Tak ada ketakutan sedikit pun di wajah Rocky, dia berkata dengan dingin, "Marson, kamu bisa tidak membunuhku saja sudah merupakan masalah yang belum pasti. Namun, sebelum kamu menyerang, putramu akan lebih dulu mati daripada kamu, apalagi, dijamin mati dengan kenyang penyiksaan dan kesakitan." Selesai bicara, dia memberikan isyarat tangan ke Disa. Disa langsung mengeluarkan sebuah jarum perak, lalu,
menusukkannya ke leher Filoid. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Marson marah sampai membelalakkan matanya. Disa berkata dengan dingin dan santai, "Tidak melakukan apa-apa, hanya membantu putramu sadar saja." Begitu ucapannya ini keluar, Filoid yang pingsan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba dalam sekejap, dia menyadari kalau dia ada di tangan Disa sekarang, dan dia pun langsung berusaha melawan untuk melepaskan dirinya. "Diam," kata Disa dengan kasar. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan 2 kali dengan keras ke wajah Filoid hingga berdarah. Marson tidak tega melihatnya. Dia berteriak dengan sangat keras, "Rocky, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Rocky duduk dengan santai ke sofa, lalu mengangkat cangkir tehnya dan meniup-niup daun tehnya. Baru berkata dengan santainya, "Jika kamu tidak mau putramu ini mati dengan kesakitan, maka lepaskan Jenny." "Apa kamu lihat ular di pergelangan tangan Disa? Ular merah ini sangat berbisa sekali. Selama aku memerintahkannya, maka ular itu dengan cepat akan masuk ke dalam telinga putramu. Dan akhirnya seperti apa detailnya, kamu bisa membayangkannya sendiri." "Pak, tolong aku, selamatkan aku." Belum selesai mendengar itu, tubuh Filoid sudah gemetaran ketakutan. Dia melawan terus dan berteriak minta tolong ke arah Marson. Melihat dengan mata sendiri putranya yang sangat ketakutan itu, Marson menggertakkan giginya, matanya memerah, dan berteriak, "Rocky, kamu berani. Apanya yang berani tidak berani?" Cibir Rocky sambil tersenyum, "Kamu datang sendiri tanpa diundang, lalu berbuat seenaknya di rumahku ini. Kalau aku tidak menunjukkan sedikit masalah kepada putramu ini, bagaimana aku bisa menghormatimu, pamanku yang begitu besar ini?" Selesai bicara, dia memberi perintah kepada Disa dengan wajah tak beremosi, "Pukul." Disa tanpa berkata apa-apa, langsung menamparkan Filoid 7 hingga 8 kali, plak 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 plak. Filoid terus berteriak, "Jangan tampar lagi, Pak. Cepat selamatkan aku." Wajah Filoid sudah penuh darah, dia terus berteriak tak berhenti. Marson sangat marah sekali melihat hal ini, dia tidak tega dan langsung memberi isyarat mata. John mau tidak mau menghindar dan melambaikan telapak tangannya ke depan. Ong langsung memasang kuda-kuda, dan melemparkan pukulan telapak tangannya. 2 telapak tangan ini langsung bertabrakan dengan keras sekali. Bruak. Gelombang udara berguncang dengan keras di sekitar mereka berdua, menyebabkan semua jendela di sekitar rumah pecah dengan keras, dan semua cangkir dan piring di atas meja juga ikut pecah berkeping-keping. Ekspresi John sedikit berubah. Dia tidak menyangka kemampuan dan keterampilan pemuda ini tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Dia berteriak dengan keras, hendak bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tepat pada saat ini, Rocky membuka mulutnya dan berkata dengan keras, "Marson, aku hitung sampai 3. Jika kamu masih saja berani kurang ajar di rumahku, maka aku akan langsung mematahkan satu persatu jari tangan anakmu ini, membuatnya berubah menjadi orang cacat." Filoid ketakutan dan berteriak langsung dengan keras, "Pak, selamatkan aku." Disa menamparnya lagi, lalu tanpa ragu sedikit pun meraih jari telunjuk di tangan kanan Filoid, lalu dengan sekuat tenaga mematahkannya. "Au!" Filoid menjerit, jari telunjuknya patah, dan perlahan terkulai. Marson sangat terkejut sekali melihat ini, dia berteriak dengan keras, "John, mundur." Dia berbalik dengan ganas dan menatap Rocky dengan tajam, "Perintahkan orangmu untuk sekarang juga melepaskan putraku." Rocky menimbang-nimbang tindakan efektif untuk melawan lawannya ini sesuai ucapan dan tindakan lawannya dulu,
Lalu, dia berkata dengan tidak enggan sama sekali, "Lepaskan keluarga istriku." Marson menggertakkan giginya sampai menderit, otot di wajahnya tidak berhenti gemetar, kemarahannya sudah naik dan terlihat jelas di keningnya. Dia hidup sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang berani kurang ajar di depannya. Tapi, nyawa putranya ada di genggaman tangan lawan. Beberapa semut tak berharga di tangannya ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan putranya. Marson menatap tajam Rocky beberapa detik, tiba-tiba dia berteriak menahan amarahnya, "Lepaskan dia." Pengawal berbaju hitam di sampingnya, terpaksa langsung melemparkan Jenny ke lantai, dan berteriak, "Pergi sana, Ma." Dewi buru-buru menghampirinya lalu memeluk erat Jenny sambil menangis. Jenny sudah ketakutan hingga kakinya lemas, bahkan dia saja sudah tidak bisa berjalan, dia merangkak gemetaran. Andrew juga tersadar dari semuanya, dan buru-buru berlari terhuyung-huyung ke arah Rocky. Jenny menangis sambil berkata, "Dewi, kenapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Aku ini ibu kandungmu, bahkan kamu tidak mau lagi dengan ibu kandungmu ini." Andrew menarik mengangkatnya bangun, lalu berkata, "Dewi tadi itu sedang membantumu, sudah jangan ribut lagi." Dewi menyeka air matanya lalu berkata, "Ma, jika tadi aku tidak bicara seperti itu, Marson akan menjadikanmu tawanan, dan dia tidak akan melepaskan kalian dengan semudah ini." Pada saat ini, Rino juga tertegun, lalu berkata, "Memang kamu ini cerdas, kalau tidak begitu, maka kita sekarang sudah dipukuli sampai mati." Hanya Jenny yang masih ragu-ragu, dia memandang Dewi dan bertanya, "Benarkah?" Dewi mengangguk sambil masih berlinangan air mata. Dia tadi terpaksa harus berbuat seperti itu, sengaja berpura-pura iri dengan Rino, dan berlagak tidak peduli terhadap keluarga sendiri. Dengan cara ini, maka bisa melumpuhkan fokus Marson agar dia tidak merasa aman dan tidak bisa mengancam Rocky dengan menggunakan keluarganya. Tatapan mata Marson begitu galak menatap ke satu keluarga itu. Dia yang terlalu meremehkan wanita ini, bisa-bisanya dia tertipu oleh kemampuan aktingnya tadi. Aku bukan menantu sampah. Bab 928 mengaku salah di hadapan orang tuaku. Jenny pun tersadar sepenuhnya. Dia buru-buru meraih tangan Dewi dan berteriak, "Cepat, cepat lapor polisi. Minta polisi untuk menangkap mereka. Tidak ada gunanya," kata Rocky dengan dinginnya. "Istriku, kamu bawa papa dan mama ke dalam rumah. Masalah di sini biar aku saja yang menanganinya." "Baiklah," kata Dewi mengangguk. Dia langsung membantu Jenny berdiri lalu berjalan kembali masuk ke rumah. Rino yang sudah ketakutan sampai lemas pun memapah Alicia dan berjalan kembali masuk ke rumah dengan pincang. Di sini terlalu mengerikan. Dia tidak seharusnya berlama-lama di sini. Setelah beberapa orang itu masuk ke dalam rumah, Rocky baru duduk di sofa, dan berpose seperti dia pemiliknya, lalu berkata dengan dingin, "Mau bicara apa? Langsung saja katakan, aku tidak punya waktu bicara omong kosong denganmu." Marson mengeratkan kepalan tangannya dengan marah. Dia memiliki status yang luar biasa, dan bahkan banyak pejabat asing yang begitu patuh dan menurut dengannya, tapi, hari ini dia marah bisa-bisanya dibuat marah oleh Rocky, bajingan kecil ini. Tapi, sekarang Rocky berada di atas, sedangkan Marson tidak punya tawanan atau apapun untuk mengancamnya, apalagi, dengan racun aneh di tubuh putranya, dia terpaksa hanya bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan muramnya, "Orangnya sudah aku lepaskan,
sekarang juga cepat buang racun pada putraku. Oh, Rocky mencibir dan tersenyum. Sepertinya kamu melepaskan orangnya dengan membuang racun dalam tubuh putramu. Itu tidak ada hubungannya deh. Kamu. Marson tidak menyangka kalau dia bisa memalingkan wajahnya dan menyangkal seperti ini. Wajahnya langsung merah sekali karena marah. Rocky, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Senyuman di wajah Rocky tiba-tiba ditarik olehnya. Tatapan matanya jadi begitu dingin. Pertama, kamu harus keluar dari keluarga Lin, dan pergi ke luar negeri. Selamanya jangan pernah kembali. Kedua, kamu harus bersumpah pada langit, sejak hari ini, kamu tidak akan menyerang atau mencari masalah dengan seluruh keluargaku. Ketiga, Marson, kamu sudah menghancurkan batu nisan orang tuaku dan tidak menghormati orang tuaku sama sekali. Kamu harus berlutut dan mengaku salah di hadapan orang tuaku. Setelah mendengarkan ketiga persyaratan ini, mata Marson berkilat marah dan dia tersenyum dingin. Rocky, kapan generasi muda sepertimu ini dengan seenaknya memerintahku? Ketiga persyaratan ini benar-benar tidak menghormatiku sama sekali. Aku memang tidak mau menghormatimu, memangnya kamu mau apa? Rocky bersandar langsung di sofa, duduk menekuk dengan santainya, lalu menatap Marson, dan berkata, jika bukan karena ada darah keluarga Lin yang masih mengalir di tubuhmu, kamu kira aku masih akan membiarkan Floyd hidup sampai sekarang? Cih, jika putraku mati, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu mati bersamanya. Kata Marson dengan dingin. Rocky tersenyum dengan santai, lalu berkata sambil mengangkat pundaknya, sayang sekali, ucapan kejam seperti ini bisa diucapkan siapa saja, tapi sekarang, sepertinya prioritas dan kekuasaan itu ada di tanganku. Aku tidak punya banyak waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Kamu bisa berjanji dan menjalankan tiga persyaratanku ini, atau pilihan lainnya kamu bisa mencari seseorang untuk membuang racun di dalam tubuh putramu. Selesai bicara, dia memerintahkan kepada Disa, lepaskan dia. Disa mengerutkan keningnya, lalu bertanya, Direktur Rocky, apa benar-benar mau melepaskan bocah ini? Tidak apa-apa, intinya racun dalam tubuhnya. Di dunia ini hanya aku yang bisa membuang racun itu, kata Rocky dengan santai. Sebelum membuat Floyd mati perlahan, lebih baik bujuk ayahnya agar tidak bilang kalau aku sebagai anggota keluarga Lin tidak menghormatinya. Ucapan ini sangat terasa mengejeknya. Marson yang mendengar ucapan itu sangat marah sekali. Dalam hidupnya, dia tidak pernah mengalami dan menerima penghinaan seperti ini. Disa menendang Floyd dan berteriak dengan dingin, masih tidak pergi juga. Pak. Begitu Floyd bebas, dia buru-buru pergi merangkak menuju Marson, memegangi kaki ayahnya dan berkata, Pak, selamatkan aku tidak ingin mati. Hati Marson begitu sakit ketika melihat putranya yang tampak menyedihkan ini. Dia membuka mulut dan berkata, Floyd, kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Walaupun aku harus membunuh puluhan juta orang di dunia, aku akan tetap mengembalikan nyawamu itu. Wajah Rocky jadi muram. Benar-benar tidak heran kalau ini ayah dan anak. Ternyata mereka berdua sama-sama kejam dan tak berperasaan, memandang nyawa dan kehidupan orang lain seperti tidak ada harganya. Pak, seluruh tubuhku sakit sekali, kamu cepat selamatkan aku. Floyd terus menggaruk-garuk tubuhnya, menggaruk-garuk kulitnya, dan terus mengeluarkan aliran nanah yang amis dan bau dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekarang bau busuk, rambutnya berminyak benar-benar seperti pengemis,
Dia seperti orang yang berbeda dengan dirinya dulu yang seperti putra bangsawan yang sangat sombong. Marson menarik napas dalam-dalam, mengertakkan giginya dan menatap Rocky, lalu beberapa kata keluar di antara giginya. Baiklah, aku akan mengiyakan persyaratanmu ini. Cepat buang racun di tubuh putraku. Rocky berkata dengan dingin, kalau begitu sekarang juga ayo pergi ke makam, lalu di depan makam para leluhur keluarga Lin, serta di hadapan batu nisan orang tuaku, minta maaf dan mengatakan penyesalanmu. Setelah kamu minta maaf kepada orang tuaku, aku akan langsung membuang racunnya. Marson memerintahkan para pengawalnya mengangkat tandu untuk Filoid, lalu berkata dengan wajah muram, ayo pergi ke makam. Rocky juga segera mengikuti mereka, mengambil ponselnya dan menelepon bibinya, Fiska. Bibi, nanti tolong kirim beberapa orang ke makan. ****. Setengah jam kemudian, antrian panjang mobil hitam diparkir di pintu masuk pemakaman keluarga Lin. Rocky keluar dari mobil dengan angkuhnya sambil menarik napas dalam-dalam. Marson pun turun dari mobil di belakang dan melangkah menuju makam dengan wajah muram. Tepat saat dia berjalan melewati gerbang, Rocky tiba-tiba berkata dengan dingin, berhenti. Marson hampir meledak marah, tapi dia tetap harus menahan amarahnya, lalu berbalik dan bertanya dengan tidak sabar, ada apa lagi? Wajah Rocky dingin. Dia memberi perintah dengan dinginnya, Marson, berlutut. Kamu. Wajah Marson tiba-tiba menggelap, dia hampir saja meledak marah di sana. Dia berusaha menahan emosi dan marahnya, lalu berkata dengan suara berat, bukannya sudah sepakat, minta maaf begitu sampai di depan makam orang tuamu. Siapa yang bilang kamu ke sana dengan berjalan? Rocky berkata lagi dengan dingin, kamu berlutut di sini, lalu pergi ke sana sepanjang jalan dengan berlutut sampai tiba di hadapan makam orang tuaku. Lalu bersujud 3 kali mengakui kesalahanmu. Begitu ucapan ini keluar, Marson menjadi marah dan berteriak dengan kasar. Rocky, kamu begitu lancang dan kurang ajar tah. Berani memerintahku dengan nada seperti ini, apa kamu tahu konsekuensinya atas ini, Rocky berkata dengan dingin dan dengan tak berperasaan, aku hanya tahu jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, putra kesayanganmu akan langsung dipenuhi abses, dan abses itu akan berubah menjadi nanah yang akan menggerogoti tubuhnya hingga tulangnya pun tidak akan tersisa. Aku sudah bicara sampai sini, aku tidak akan mengatakan untuk kedua kalinya. Marson menggenggam erat kepalan tangannya, matanya dipenuhi dengan aura membunuh yang mematikan. Dia menatap tajam ke Rocky, dia sangat menyesal sekali dalam hati. Jika dari awal tahu bocah kecil ini begitu sombong, harusnya dia 10 tahun yang lalu ketika Rocky masih kecil, mengambil kesempatan baik itu untuk memusnahkan dan memotongi tubuhnya berkeping-keping sampai ke akar-akarnya. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, siapa juga yang tahu Rocky menjadi sekuat ini, sama sekali tidak tahu harus menyerangnya dari mana. Marson menarik napas dalam-dalam, lalu dengan wajah muramnya dia perlahan berlutut di lantai. Beruang. Kedua lututnya jatuh di tanah. John di sebelahnya terkejut, Direktur Rocky, kamu benar-benar ingin. Tidak usah banyak bicara. Wajah Marson dingin dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Rocky. Rocky, oh Rocky, aku kali ini salah karena telah meremehkanmu. Tapi ingat baik-baik, setelah hari ini, aku pasti akan membalasmu beratus kali ke depannya. Sudah jangan banyak omong kosong, kamu ini mau jalan tidak? Kata Rocky dengan dinginnya. Marson menggertakkan giginya,
lalu menggerakkan lututnya ke tanah selangkah demi selangkah pergi ke depan. Rocky melihatnya dengan dingin, tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Penyebab kematian orang tuanya ada kaitannya dengan Marson, tapi rubah licik ini sangat pandai menyembunyikan semuanya, hingga sampai sekarang belum ada bukti yang dapat ditemukan. Tapi, membuat Marson berlutut di tanah, dari gerbang makam hingga ke depan makam orang tuanya, itu bisa dianggap sebagai menyenangkan dan menghibur roh jiwa orang tuanya. Menyaksikan Marson yang seperti anjing, menggunakan lututnya perlahan-lahan maju tampak sangat menyedihkan. Tatapan mata Rocky memanas, dan dia berkata dalam hati, "Pa, Ma, Marson menolak untuk menghadiri pemakamanmu, tidak hanya tidak berlutut, dia malah berlari untuk menghabiskan 7 hari kematian kalian untuk bersenang-senang dan memanjakan diri dengan alkohol. Hari ini, putramu ini akhirnya membuatnya berlutut di tanah dan meminta maaf pada kalian."